Wacana oleh Ibu Nur Khalifah SPD MPD. Kali ini kami akan membahas podcast tentang sudut pandang pendidikan oleh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempunyai 3 narasumber. Mungkin boleh diperkenalkan namanya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Amalia dengan NIM A111241131. Halo, perkenalkan nama saya Fitra Ramdhani dengan NIM A11124132. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Masriner Safrudin dengan NIM A111124134. Dan saya Kristina Sandipu dengan NIM A111241133 selaku moderator pada podcast kali ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, apa sih tujuan utama podcast pendidikan ini? Untuk menyampaikan gagasan dan solusi untuk perbaikan pendidikan. Jadi menurut saya itu untuk berbagi wawasan, solusi, dan inspirasi agar pendidikan itu semakin berkualitas dan meningkat. Oke, kalau menurut saya mungkin saya sepemahaman dengan 2 teman saya. Jadi tujuan pendidikan ini sebenarnya banyak sekali, di mana pendidikan hadir sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat, bagaimana cara kita untuk dapat memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berkembang dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas lahir melalui pendidikan yang baik. Oleh karena itu, melalui pendidikan sebagai pondasi berdirinya suatu negara. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari narasumber kita kali ini. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, boleh Kak. Bagaimana cara menyampaikan materi agar mudah dipahami? Dengan pembahasan terstruktur dan bahasa yang lugas. Dan juga menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang nyata. Oke, tentunya bagaimana cara kita sebagai seorang guru ya harus dapat melihat siswa kita. Kalau siswanya kita suka hobinya seperti ini, kita harus sesuaikan. Jadi kita harus berbaur dengan mereka sehingga materi dapat dipahami dengan baik. Seperti itu, Kak. Wah, langsung saja ya. Menurut jawaban dari kalian tadi, apa sih tantangan terbesar dan cara mengatasinya? Menurut saya dengan membuat materi tetap seru dan enak didengar oleh anak-anak. Dan menurut saya itu menyampaikan materi itu tanpa visual dan juga menjelaskan secara rinci dan jelas. Oke, kalau saya sih sebenarnya tantangan terbesar saat ini kita harus lihat bahwa pemerintah saat ini hanya kebanyakan ya, kita tidak menyinggung siapa-siapa, tetapi status nyatanya teman-teman kita di daerah-daerah terpelosok, daerah-daerah yang sulit dijangkau, jangkauan sarana pendidikannya itu tidak memadai. Hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah agar lebih peduli terhadap mereka-mereka yang tinggal di daerah pelosok, sehingga apa yang kita rasakan di daerah perkotaan dapat mereka rasakan. Contohnya, 1, mereka memiliki sarana pendidikan seperti gedung sekolah yang layak. Hal itu dapat membuktikan adanya pendidikan yang lebih baik setelah juga gurunya. Jadi kita harus lihat dulu gurunya, harus sesuai dengan bidangnya. Tidak mungkin mereka sarjana pendidikan bahasa menjadi guru matematika. Secara hal itu ilmunya tidak akan tersampaikan. Melalui sarana pendidikan dan tenaga pendidikan yang baik, maka kita dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Seperti Wah, sangat luar biasa ya jawaban kalian ini. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana mengukur dampak dan manfaat bagi pendengar? Menurut saya diukur dari tanggapan positif dan perubahan pola pikir. Dan juga menurut saya itu menggunakan umpan balik pendengar agar kita menyampaikan materi itu bagus dan penerapannya itu lebih bagus lagi. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya kita tidak bisa melihat orang ini sukanya seperti ini, orang ini suka dengan penyampaian seperti ini. Maka sebagai seorang guru atau sebagai seorang mahasiswa, bagaimana cara kita bisa dapat melakukan pendekatan yang baik kepada mereka. Misalkan 1, kita memiliki permasalahan seorang siswa yang nakal, susah diatur. Nah, mungkin bagi sebagian guru itu akan menaikkan emosinya. Nah, guru memiliki tugas membimbing, mendampingi, serta memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Meskipun sulit, tetapi bagaimanapun caranya, kita sebagai seorang guru harus dapat mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu adalah tugas mulia. Luar biasa sekali jawaban dari kalian ya.
Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, apa peran podcast ini bagi kemajuan pendidikan di Indonesia? Menurut saya untuk memperluas akses ilmu dan berbagai pemikiran di dunia pendidikan. Kalau menurut saya itu yaitu untuk memperluas sarana pelajar agar lebih efektivitas. Oke, kalau menurut saya ya, jadi teman-teman sebenarnya podcast kali ini sangat membantu bagi kita ya, karena melalui video dan podcast kali ini suara kita sebagai generasi muda harus didengar, sehingga banyak orang yang akan melihat video kali ini dan pikiran mereka akan terbuka. Ternyata saat ini di Indonesia pendidikan belum merata, dan saya berharap melalui podcast kali ini bukan hanya didengar, tetapi menjadi bentuk kepedulian dan salah satu langkah nyata yang kita berikan, bahwasanya suara yang kita keluarkan kali ini bukan sekadar sebuah mitos, bukan sekadar sebuah angan-angan, tetapi ini merupakan bentuk keresahan bagi kami bagaimana sarana serta fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia harus dapat terjangkau dan rata sesuai dengan sila yang terletak pada sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saya pernah mendengar satu quotes bahwasanya Indonesia tidak akan pernah maju tanpa adanya pendidikan yang baik. Oleh karena itu, kami berharap melalui pendidikan yang baik dan kurikulum yang baik, maka kita akan menjadi bangsa yang hebat dan besar. Seperti itu, Kak. Luar biasa sekali ya jawaban kalian pada kesempatan kali ini. Nah, itulah jawaban hebat dari narasumber kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada podcast kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.